Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat teman-teman penggemar dari Ide Kreatif Channel. Pada kesempatan ini saya akan coba memberikan teknik dasar untuk menggambar potret setengah badan. Pertama-tama yang perlu kita perhatikan di dalam menggambar potret setengah badan, termasuk juga untuk menggambar objek yang lain, adalah keseimbangan antara besar objek gambar yang akan kita gambar dengan lebar buku gambar. Kebetulan saat ini saya menggunakan buku gambar A4. Karena itu yang pertama kita harus tentukan di dalam menggambar potret setengah badan adalah jarak dari pinggiran kertas yang di atas ini dengan kotak yang akan kita buat nantinya. Kalau ini saya gunakan sekitar 5 cm karena nanti ketika wajah orang kita gambar di dalam kotak ini, maka di sini adalah batok kepalanya dan di atas batok kepala nanti masih ada tumbuh rambut ke atas, sehingga setelah terpasang rambutnya nanti kita bisa lihat bagian yang kosong di atas ini tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu sempit. Kalau teman-teman menggunakan buku gambar A3, maka sebaiknya jarak dari garis kotak yang di atas dengan pinggiran kertas ini yang digunakan sekitar 8 cm. Baik teman, saya akan lanjutkan. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang kebetulan suka dengan channel ini, maka sudilah kiranya teman-teman membantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara like dan subscribe. Sekarang kita tentukan lagi mengenai tinggi kotak dan lebar kotak. Untuk menentukan tinggi kotak atau panjang dari titik ini ke bawah, itu kita ukur sampai ke ujung kertas yang di bawah. Lalu kita bagi dua. Jadi tinggi kotak ini adalah sama panjang dengan bagian kosong di bawah. Kemudian kalau kita ukur ini dari titik ini, setelah dibagi dua itu panjangnya adalah 12 cm. Jadi ini panjangnya adalah 12 cm. Lalu lebar yang kita gunakan adalah 3/4 dari 12 cm ini. Kalau kita bagi 4 dari kotak yang 12 ini, maka masing-masing kotak adalah 3 cm. Jadi 3 kali 4, 12, pas dengan tinggi dari kotak ini. Untuk 3/4 dari 12 cm ini adalah 9 cm. Jadi kita ambil 3 kotak. Jadi 3 kali 3 adalah 9. Jadi lebar ini adalah 9 cm. Maka dengan demikian lebar kotak ini adalah 9 dan tingginya adalah 12 cm. Setelah selesai kotaknya ini, langkah yang kedua kita lakukan adalah menggambar model wajah.
Jadi model wajah itu kita usahakan yang ideal, artinya tidak terlalu lonjong dan juga tidak terlalu melebar. Kita buat seperti model telur, jadi sama dengan model telur ayam, kira-kira seperti ini. Dan di bawah ini adalah dagunya. Jadi bentuk dari bulatan wajah ini agak lebih mengecil di bawah karena di sini adalah dagu. Setelah gambar dasar wajah ini sudah selesai, langkah selanjutnya adalah menentukan posisi mata. Kalau tadi ini adalah 12 cm tinggi kotaknya, dibagi dua maka masing-masing 6 cm. Maka disinilah 1/2 dari tinggi kotak ini. Inilah yang dijadikan sebagai persiapan posisi mata. Kalau kita melihat seperti ini, maka terlihat seperti gambar ini agak lebih tinggi ke atas. Kenapa? Karena memang yang diukur bukanlah lebar wajah. Karena kalau kita memotret wajah, maka jelas yang terlihat adalah bagian tertinggi dari batok kepala itu. Jadi kemungkinan di sini adalah ubun-ubunnya. Nah, inilah yang terlihat dari wajah. Kemudian ditambah di sini batok kepala bagian belakang ini yang tertinggi. Kemudian selanjutnya lebar dari garis mata ini dibagi dua untuk menentukan titik tengah antara mata kiri dengan mata kanan. Selanjutnya untuk menentukan lebar mata, maka kita ambil patokan lagi yang titik tengah ini ke samping. Ini dibagi dua. Maka ini adalah titik tengah mata atau titik tengah dari biji mata hitam. Begitu juga di sebelah ini kita bagi dua. Kemudian langkah selanjutnya, masing-masing dari kotak ini kita bagi dua lagi. Nah, kita bagi dua dari sini, maka ini adalah titik mata terluar. Kemudian dari sini ke sini bagi dua, ini adalah titik dari sudut mata bagian dalam. Inilah yang kita tarik untuk dijadikan sebagai garis mata. Sama juga yang di sebelah sini. Ini garis matanya. Ya, saya perjelas dulu ya supaya lebih jelas terlihat di kamera. Sekarang kita tentukan lagi lebar biji mata hitam. Kembali lagi kita bagi dua. Jadi semua yang di dalam ini kita bagi dua. Dari sini ke titik tengah mata bagi dua. Inilah garis biji mata hitam di sini. Kemudian di sini lagi bagi dua. Nah ini. Nah sekarang biji mata hitamnya seperti ini. Sama juga di sebelah. Kemudian di atas garis mata ini ada lekukan tipis. Ini di atas kelopak mata. Di sini juga ada. Kemudian dari garis atas dari garis di atas kelopak mata ini kita tarik sejajar ke dalam. Ini juga melewati dari titik mata. Ya, jadi ini agak lebih panjang sedikit dibanding yang di bawah ini. Kemudian inilah yang kita jadikan sebagai dasar alis.
Jadi kita buat agak melengkung sedikit ke atas. Kalau perempuan kira-kira seperti ini, kalau laki-laki agak datar. Nah, disinilah tumbuh alis. Nah, sekarang setelah alis selesai, kita tentukan lagi panjang hidung. Panjang hidung kita ambil dari titik dalam dari alis ini. Jadi bukan dari sini ya, tapi dari titik alis ke bawah dibagi dua. Jadi panjang dari titik alis ke bawah itu bagi dua ya. Jadi kita bisa ukur. Nah, ini pas 1/2. Inilah panjang daripada hidung orang yang kita gambar. Kemudian lebar hidung kita ambil lagi patokan dari titik mata bagian dalam. Yang kena ini adalah lubang terluar dari hidung. Jadi nanti di tengah-tengahnya ini kita bikin dulu seperti wajan. Kalau dia mancung agak meruncing di sini, kalau sedang seperti ini saja. Kemudian melengkung sampai di garis ini. Baru tarik ke dalam. Nah, dibuat di sini untuk lubang hidung. Selanjutnya adalah cuping hidung. Itu dibuat di luarnya sedikit daripada garis ini. Jadi sedikit saja. Nah, lalu disinilah nanti arsiran untuk hidung. Ya, ini juga nanti diarsir. Kalau dia mancung maka yang di dalam ini garis putih atau kesan putih di dalam ini makin mengecil. Ya, makin melebar itu akan kelihatan pesek. Nah, seperti ini. Yang banyak terjadi kesalahan biasanya kalau anak sekolah menggambar hidung itu disambung dengan mata, padahal letaknya itu adalah antara mata dengan alis. Di sini lekukannya. Nah, tapi untuk itu nanti akan dibahas lagi di video yang akan datang. Jadi khusus sekarang ini adalah rumus proporsinya dulu. Setelah hidungnya selesai, kita gambar lagi mulut. Untuk menggambar mulut, yang diambil patokan adalah ujung hidung ke ujung dagu. Kita bagi dua. Nah, jadi ini ujung hidung ke dagu bagi dua, jadi kira-kira diukur ini ke sini sama panjang. Ini adalah garis bibir yang di bawah. Kemudian yang di atas ini kita bagi 3. 1, 2, 3. Kemudian sepertiga dari sini atau garis pertama dari sini kita ambil untuk tebal bibir bawah. Kita tarik garis ke sini melebar. Kira-kira yang paling ideal itu adalah sejajar dengan antara biji mata hitam dengan putih. Ada juga orang yang agak lebar mulutnya, itu diambil dari titik tengah biji mata hitam, kira-kira di sini. Ya. Nah, kemudian di sini kita bentuk bibirnya, bibir bawah. Jadi kita bikin bundaran-bundaran begini. Tapi ini juga nanti akan dibahas juga untuk teknik menggambar bibir. Nah, kemudian di sini kita bikin lagi seperti wajan. Nah, kemudian dari sini ditarik ke samping sini. Nah, inilah mulut daripada orang, ya. Ya, saya hapus dulu lingkaran-lingkarannya supaya tidak mengganggu penglihatan kita. Jadi itu hanya dasar. Jadi nanti untuk membuat gradasi bibir
itu tetap digunakan lingkaran-lingkaran itu. Nah, sekarang mulutnya sudah selesai. Setelah mulut, kita gambar lagi telinga. Yang diambil sebagai patokan adalah titik mata bagian atas ke sini. Nah, sejajar ini ke samping, kemudian dari hidung ke sini, ke samping. Itulah panjang dari telinga. Kemudian dari titik ini kita tarik sedikit ke atas, kemudian turun agak keluar sedikit. Nah, kemudian masuk. Nah, inilah model telinga. Kemudian antara ini dengan ini adalah penutupnya telinga. Kemudian disinilah lekukan-lekukan telinga. Nah, seperti itu. Untuk di sini tidak usah saya ganggu teman supaya tidak menghilangkan ini, karena ini sangat penting. Setelah telinganya sudah selesai, sekarang kita tentukan lebar leher ke samping. Caranya dari titik tengah dagu ini ke titik telinga bagian bawah ini diturunkan ke bawah. Ini tegak lurus ke bawah, ini bagi 3. 1, 2, 3. Nah, 2/3 inilah kita ambil sebagai lebar leher. Sama juga di sini, dari sini kita bagi 3. 1, 2, 3. 2/3-nya kita ambil. Inilah lebar leher. Kemudian panjangnya ke bawah. Jadi cukup dari titik dagu ini ditarik ke samping kiri kanan, agak turun sedikit ya. Jadi ini agak turun dari sini kira-kira 5 derajat. Nah, ini juga ditarik ke samping ini kira-kira turun sekitar 5 derajat. Nah, kemudian dari garis inilah kita hubungkan dengan garis leher tadi untuk menentukan panjangnya leher. Sekarang leher sudah ada. Langkah selanjutnya adalah menentukan lebar badan. Nah, untuk lebar badan kita ambil garis pinggir luar dari kotak ini. Kemudian kita ambil juga titik tengahnya dagu. Nah, ini kita turunkan kira-kira lewat dari setengah ini. Nah, kemudian panjangnya ini ke sini itu ditambahkan ke samping. Nah, jadi kita ambil ini ke samping, kira-kira di sini. Disinilah ketiaknya orang. Nah, ini juga kita tambahkan ya. Jadi masing-masing ini kita teruskan. Kemudian tambahkan panjang ini ke sini, kira-kira di sini. Disinilah ketiaknya orang. Sekarang kita perbaiki bahunya. Nah, bahu mulai di sini melengkung, mengikuti daripada bentuk lengan nanti di bawah. Ini juga. Jadi inilah bahunya orang. Selangkangannya dengan bahunya. Kemudian untuk batas tulang dada, kalau dalam bahasa Bugis itu disebut endak, itu diukur dari panjang hidung ke ujung dagu. Jadi panjangnya ini turun. Disinilah letak daripada batas tulang dada. Nah, tulang dada itu begini modelnya di dalam. Ya. Nah, cuma terkadang kalau kita sudah menggambar orang, apalagi pakai baju, ini tulang dadanya tidak kelihatan. Nah, dadanya orang nanti di sini. Dia punya dada di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang kita pakaikan dulu baju. Untuk membuat baju, taruhlah misalnya baju yang pakai kerak. Jadi langsung dari sini kita buat melengkung begini sampai ke titik tulang dada.
Nah, ini juga kita ambil dari sini, kemudian turun ke bawah. Nah, setelah itu kita gambar kera bajunya. Kera baju itu kita ambil dari sini, mendekati dari titik wajah ini, turun begini. Nah, ini juga turun begini. Ini untuk lipatan kera baju. Jadi ini adalah lipatannya kera baju. Kemudian kita hubungkan begini, masuk. Nah, ini ke sini agak lebih ke bawah. Nah, di sini nanti kancing bajunya. Kemudian di sini kita tambahkan untuk kera bajunya. Nah, disinilah lipatannya ya. Nah, di sini lagi kancing bajunya satu. Di sini kalau pakai saku bajunya. Nah, sekarang yang terakhir adalah rambut. Tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah batas batok kepala tertinggi dari kepala kita. Kemudian di sini ubun-ubunnya. Nah, karena itu pertama kita gambar dulu rambut kita di bagian depan. Taruhlah misalnya saya mau modelnya belah samping. Ya, saya gambar di sini. Ya, saya langsung bentuk belah ke samping. Boleh juga belah dua, boleh juga bentuk koni. Jadi tergantung dari teman-teman sekalian. Nah, saya ambil dasarnya dulu sini untuk belah samping. Nah, nanti untuk teknik menggambar rambut juga akan diberikan untuk video-video selanjutnya. Di sini pelipisnya melewati garis telinga. Jadi kalau perempuan itu biasanya agak panjang, di sini rambut di pelipis. Nah, di sini telinganya tadi, tapi saya tidak gambar. Kemudian yang ini masih batok kepala. Jangan lupa dikasih rambut. Karena kalau tidak diberikan rambut di atasnya ini, nanti terlihat kepalanya seperti terpotong. Karena itu kita berikan model rambutnya kira-kira, taruhlah modelnya seperti ini. Nah, kemudian karena perempuan panjang, nah jadi kira-kira model dasar rambutnya ya. Ini saya pertegas dulu supaya lebih enak kelihatan. Termasuk juga di sini nanti kalau sudah jadi. Nah, selanjutnya kita hapus garis-garis yang di luar daripada sketsa yang kita inginkan. Nah, ini termasuk di sini. Ini lahirlah sketsa gambar potret yang sangat ideal. Tinggal bagaimana nantinya teman-teman belajar untuk mengolah sketsa itu menjadi lebih bagus. Apakah dengan teknik Dussel, ataukah teknik arsir, ataukah teknik pointillis dan lain-lain. Karena ada banyak sekali teknik yang bisa digunakan untuk menggambar. Nah, demikianlah teman video saya kali ini. Kritik dan saran teman-teman juga kami sangat harapkan. Bagi teman-teman yang masih pemula, marilah kita sama-sama belajar. Semoga apa yang saya berikan ini bisa membantu teman-teman, khususnya adik-adik pelajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.